Maka saudaraku yang bermazhab mengatakan halal bihalal bid'ah, monggo. Tapi jangan kau tuduh kami sesat. Ada juga orang baru belajar agama 3 bulan, seolah dia panitia hari kiamat. Ini masuk neraka, ini surga. Nenekmu punya kunci. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Profesor Dr. Abdul Haris MA, PJ Wali Kota, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan telah tuntas. Tentu banyak pahala yang telah kita kumpul. Malam hari kita tarawih, 10 malam terakhir kita itikaf, siang hari kita puasa, sore hari kita tadarus, akhir Ramadan kita bayar zakat. Banyak betul amal yang telah kita kumpul. Berkaitan dengan amal-amal itu, Nabi menginformasikan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dengar ibu, puasa saja, belum taraweh, belum ibu masak, belum itikaf, belum zikir, puasa saja, Nabi telah memberikan garansi, jaminan diampuni dosanya yang telah lalu, plus akan datang. Allahu Akbar. Itulah sebabnya akhir Ramadan masuk 1 Syawal, kita rayakan perjuangan Ramadan kita dengan Aidil Fitri. Yang arti harfiah Aidil Fitri itu adalah kembali menjadi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci Ramadan, dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada teman, dosa kepada tetangga, dosa kepada sopir, dosa kepada mahasiswa, dosa kepada dosen, dosa kepada Pak PJ, dosa kepada DPR, dosa DPR kepada rakyat. Kata Nabi, belum diampuni sebelum kamu meminta maaf kepada yang bersangkutan. Maka itulah sebabnya kita khas Indonesia, budaya Indonesia ada yang disebut halal bihalal. Sekali lagi, halal bihalal ini khas budaya Indonesia. Halal bihalal bahasa Arab versi Indonesia. Bapak ke Saudi cari halal bihalal, nggak ketemu. Ini halal bihalal budaya Indonesia. Maka saudaraku yang bermazhab mengatakan halal bihalal bid'ah, monggo. Tapi jangan kau tuduh kami sesat. Ada juga orang baru belajar agama 3 bulan, seolah dia panitia hari kiamat. Ini masuk neraka, ini surga. Nenekmu punya kunci. Saya Pak PJ sampai dikatakan Ustadz tidak sunnah. Kan itu ada di medsos. Ustadz sunnah 1, 2, 3, 4. Tidak ada nama saya. Ustadz tidak sunnah nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang? Saya pelihara sunnah. Tidak pelihara sunnah. Apa buktinya? Kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot rupanya saya tidak dianggap ustadz sunnah. Maka saudara yang tidak mau halal bihalal, monggo. Tapi jangan pula engkau mengkafir-kafirkan dan menyatakan kami sesat bagi kami yang berhalal bihalal. Halal bihalal ini budaya, tradisi. Apa inti terpentingnya? Apa intisari halal bihalal itu? Ukhuwah. Apa ukhuwah? Persaudaraan, persatuan.
maka halal bihalal hadir untuk merapatkan kembali ukhuwah yang putus akibat pilpres kemarin. 01, 02, 03. Tidak ada lagi pendukung Ganjar, tidak ada lagi pendukung Prabowo, tidak ada lagi pendukung Anies, yang ada pendukung presiden terpilih. Bu, mari berhalal bihalal. Halal bihalal kalau diartikan secara sederhana menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Bugisnya si halalakeki, saling menghalalkan. Yang namanya saling menghalalkan berarti dua belah pihak. Tidaklah halal bihalal saya minta maaf sama Pak PJ, Pak PJ tidak maafkan saya. Bukan halal bihalal itu. Bukanlah halal bihalal Pak PJ dalam hati saya maafkan kamu, tapi saya tidak datang minta maaf. Bukan halal bihalal. Halal bihalal saya datang minta maaf, Pak PJ maafkan saya. Itulah halal bihalal. Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal warga Muhammadiyah Malang kalau kita masih bertengkar, kalau kita masih musuhan gara-gara pilpres. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Dan apa yang menyebabkan putus persaudaraan? Dan apa pula kelebihannya orang yang banyak persaudaraannya? Pertama dulu kita bahas, apa penyebab putus persaudaraan? Satu, pilpres. Sudah selesai. Jangan baper soal politik. 2019 masih ingat pemilu? Ibu masih ingat? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo. Lawan? Bapak Prabowo. Siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya? Joko Widodo. Siapa menterinya? Satu paket. Kalian sama warga Muhammadiyah masih baku musuh. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar sedulur-sedulur. Kenapa? Mereka mau jadi menteri. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar mereka mau dapat proyek. Kalau sama warga-warga Nahdien, Muhammadiyah, sama-sama kita warga Aisyah, hanya karena beda calon, bertengkar sampai sekarang masih musuh. Itulah yang namanya beleng-beleng. Sudah. Satu, pilpres. Jangan lagi. Tidak ada lagi 01, 02, 03. Saatnya 00 sama-sama membangun Republik Indonesia. Dua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Gibah. Prof, ibu-ibu begini, duduk begini masih gosip itu. Sambil nunggu ustadz, datang ibu Aisyah yang lain. Dia lihat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia enggak gosip tapi mukanya suinis. Kenapa? Enggak serasi kudungnya. Kayak umbul-umbul. Orang pakai jilbab, dia yang dosa. Berhenti gosip. Dulu ibu-ibu, gosip mesti ketemu. Dulu bapak-bapak saling memaki, saling menjelek-jelekkan, harus ketemu. Sekarang kemajuan teknologi. Satu di Malang, satu di Jogja, satu di Makassar, satu di Mekah. Kumpul IKSMA Muhammadiyah. Gosip dalam grup WhatsApp. Cerita kejelekan orang. Orang kalau dicerita jeleknya, lambat laun dia tersinggung dan tidak akan ketemu dengan kita. Dan pada saat itu putus persaudaraan. Yang kedua, yang ketiga penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Sombong. Apakah sombong pakai barang mewah? Belum tentu. Ibu punya emas, pakai belum tentu sombong. Kapan ibu sombong? Meremehkan orang yang tidak pakai emas. Bapak pakai baju mahal, silahkan, itu rezekinya bapak. Apa dia sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Dia remehkan bajunya yang murah.
Krokodil, baju cap buaya. Katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Buaya darat. Sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Kau tahu ini bajuku krokodil. Ini hanya ada ini 2 juta harganya. Kamu tidak mampu, pegawai honor. Sombong. Yang menyebabkan orang biasa sombong, kata Nabi, 1, bertambahnya ilmu. Banyak sekali gelarnya. Yang kau lihat saya. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Saya ceramah di sini apa karena saya hebat, Ibu? Apa karena saya pintar? Apa karena saya jagoan? Tidak. Kenapa? Karena ada penonton saya. Bu, Ibu, saya sampai di sini ceramah karena ada penonton. Bukan saya yang hebat. Coba kalau saya ceramah tidak ada yang nonton. 2 jam saya bergeru-geru sini, tidak ada yang nonton. Ibu lewat ketua Aisyah, sudah lama gila itu. Apa yang kita mau sombongkan? Ustadz, ada ustadz sombong? Ada. Mana ustadz sombong? Yang hanya mau medang sendiri, berbeda pendapat dengan orang, dia bilang jangan ikuti, itu sesat. Berbeda dalam agama biasa. Jangan berbeda lalu kita berpecah belah. 2, penyebab datangnya kesombongan, jabatan. Yang tadinya pegawai negeri biasa, tiba-tiba jadi PJ. Mau maaf Pak, bukan Bapak yang saya maksud. Bukan Bapak Pak, saya cinta Bapak karena Allah. Ada juga baru PJ, petantam petenteng. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba jadi anggota dewan. Mau sombong anggota dewan, 5 tahun Mas. Beruntung terpilih lagi. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Selesai urusan. Apa yang kita sombongkan dengan jabatan? Kepala dinas, ada kepala dinas di sini. Tadi saya dengar ada kepala dinas kesehatan. Jangan sombong Pak. Bapak bisa jadi kepala dinas karena disenang sama wali kota. Biar wali kota senang, kalau istrinya wali kota tidak senang, tidak jalan SK. Apalagi kalau ibu wali bilang pokoknya, sudah habis sudah Bapak, sudahlah. Jangan sombong. Pintu masuknya setan sombong, dan sombong itu penyebabnya kata Nabi 1, bertambahnya ilmu, 2, bertambahnya jabatan, 3, bertambahnya harta. Kalau ada orang sombong, suruh bandingkan hartanya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam kekayaannya sampai sekarang masih dikejar-kejar, tapi tidak pernah sombong. Kamu sombong, Allah murka. Allah murka dengan kesombongan hartamu. Tetap kamu banyak duit, tapi Allah titip satu penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Bapak ke dokter. Apa kata dokter? Menurut hasil laboratorium, Bapak ini sebaiknya jangan makan nasi. Duit 10 miliar tidak boleh makan nasi. Katanya, apalagi Pak? Bapak jangan makan garam ya. Jangan makan gula. Jangan makan daging. Jangan makan yang pedas-pedas. Jadi apa yang boleh saya makan dok? Ubi rebus. Duit 10 miliar cuma bisa makan ubi rebus. Sudah cukup dok? Kata dokter, belum Pak. Bapak ini selama aktif tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok Bapak keliling di kompleks ya. Jangan pakai baju. Kalau boleh pakai celana pendek. Jangan pakai peci. Jam berapa dok? Jam 8 sampai kira-kira setengah 10 lah begitu. Matahari bagus itu Pak. Kelilinglah dia di kompleks Bu. Nggak pakai baju. Nggak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Jangan sombong dengan hartamu. Yang keempat penyebab datangnya sombong. Apa? Bertambahnya popularitas dan ketampanan.
Ibu-ibu mau cantik sombong? Jangan sombong. Kenapa? Allah marah karena stroke. Orang kaya saja dilarang sombong. Orang pintar aja dilarang sombong. Orang pejabat aja dilarang sombong. Populer aja dilarang sombong. Apalagi kalian yang miskin.